mengadakan sidang pertama di gedung Josangi In Jalan Penjambon 6 Jakarta. Kala itu, anggota BPUPKI melaksanakan sidang pertama dengan alur pembahasan yang diawali perumusan bentuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya adalah selaku pemimpin dari jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang, dan tentu saja ada seorang lagi adalah wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Silakan saudara sekalian yang ingin menyampaikan ide gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk negara ini. Anggota sidang mulai menuliskan ide dan gagasannya dan melakukan diskusi satu sama lain. Izin Ketua, saya ingin menyampaikan usulan. Silakan Ahmad Subarjo. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Sejarah Indonesia mementingkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, membutuhkan dasar negara mementingkan seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Ahmad Subarjo. Kita negara Indonesia akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Terima kasih. Hari pertama sidang, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, rumusan dasar negara disuguhkan oleh Mohyamin. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato saat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara maupun rumusan dasar negara. Yang saya usulkan yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap manusia. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama pada hal ini. Ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasan. Saya ingin bertanya Bung Yamin, apakah tidak bertentangan jika Anda hanya menyampaikan peri ketuhanan, sedangkan bangsa Indonesia menjunjung tinggi ketuhanan? Saya akui kata-kata Anda sangat luar biasa, tetapi perlu diingat bahwasannya Indonesia berlandaskan Islam, maka dari itu Indonesia harus berlandasan Islam. Bukankah tadi telah disampaikan bahwasanya kita mencari landasan negara bukan kepentingan pribadi semata? Saya sepakat dengan usulan Mohyamin. Menurut saya beliau sudah jelas karena sudah mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh Indonesia karena Indonesia sangat beragam. Saudara-saudara sekalian, mohon agar tetap tenang. Jikalau sidang ini berjalan seperti ini, kita tidak akan dapat merumuskan dasar negara. Maka dari itu, sidang ini akan dilanjutkan keesokan harinya. Dan mohon tertib. Terima kasih. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Anas Supomo membuat rumusan. Para anggota sidang, kita akan mulai kembali sidang rumusan dasar negara. Maka sebelum itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh saudara Panji Suraso. Saudara-saudara sekalian, rapat Tempo hari ini telah mendapatkan dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Yamin. Tapi poin yang berdasarkan peri ketuhanan itu masih belum sepakat untuk kita bahas. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian telah menemukan dasar-dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada
gunanya lagi kita mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya merujuk ke satuan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan yang penting dan mendesak untuk kita bahas. Indonesia punya mayoritas agama Islam dan saya tidak setuju. Kalau Anda berpendapat seperti itu, negara kita tidak akan menemukan dasar negara karena hanya mementingkan ego semata. Sebaiknya kita mendengarkan usulan dari para tokoh lainnya. Jangan hanya karena perbedaan satu usulan menjadikan kita sebuah perpecahan, sehingga kita tidak menemukan dasar negara. Baik, kepada semua anggota sidang hari ini dimohon untuk kembali menyampaikan ide dan gagasannya untuk dasar rumusan negara. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih atas usulan para saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, sidang akan dilanjutkan di hari ketiga. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, dan yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang kebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulannya pada 5, saya memberi usul untuk memberi nama 5. Kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa atau ininya saya memberikan nama kelima dasar negara itu negara yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itukah kita menjadikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali saudara-saudara yang tidak suka akan bilangnya saya 5 itu, saya boleh keras sehingga tinggal 3 saja disebut sila. Sosialisme, sosio-demokratik, dan ketuhanan. Dan jika saya pas lagi menjadi 1 maka dinamakan sosio-nasionalisme. Dan saya harap kita semua bisa melalui tantangan sebagai bangsa Indonesia merdeka. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Apakah usulan nama Pancasila atau Sila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang diusulkan oleh Pak Soekarno. Saya, selaku perwakilan dari para anggota sidang, menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Izin Ketua, saya selaku saksi menyatakan setuju dengan usulan nama Pancasila dari rumusan Bung Karno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan oleh Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichibano. Ohayou gozaimasu. Thanks to Mr. Ramjiman for giving me time to talk. Good afternoon, ladies and gentlemen. I watched the proceedings from start to finish for 3 consecutive days. Idea after idea had been put forward by Mr. Soekarno, Mrs. Polo, and Mr. Moeni. I also listened to several suggestions that had been submitted by other members of the congregation. I just want to say that I agree with all the result of the congregation. The letter B,
or will be again the chairman of the session. That's all I can say. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Thanks to Mr. Ishimanase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar yang telah kita sampaikan oleh Muhammad Yamin, Dr. Sutomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Izin menambahkan Pak Ketua, saya rasa usulan nama dan rumusan dasar negara dari Bung Karno sesuai dengan tujuan bangsa kita. Namun, kita perlu memperjelas kembali dasar negara dari ketiga usulan dari ketiga tokoh. Terima kasih. Ada benarnya, kita perlu membuat rumusan dasar negara yang mendasar dari tujuan dan cita-cita kita dengan 5 sila yang menjadi Pancasila, dan perlu melanjutkan sidang jika perlu untuk membahas hal tersebut. Saudara Agus Salim, saya sepakat dengan Anda mengenai rumusan resmi negara agar Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Mohatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Ahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhyamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Abi Gusno Yoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam Pembukaan Piagam Jakarta.